Guys, lu udah tahu belum soal ASN yang bakal dapat cuti ayah? Oh, yang baru-baru ini ya? Iya. Cuman belum di ini kan? Apa? Belum ketok palu? Belum. Tapi kan itu sebenarnya kan sekarang juga udah ada kan cuti ayah, tapi durasinya tuh cuma 2 hari. Nah kan ini ada rencana diperpanjang, tapi harinya berapa juga belum tahu. Kalau pandangan lu gimana guys? Kalau misalnya harinya diperpanjang kayak negara-negara lain yang udah sekarang berapa? Emang kenapa maksud gua lu dari lu pribadi perlu nggak sih didampingin sama suami nantinya? Mungkin kan sekarang belum apa Relate. memang belum relate kan. Nantinya lu perlu nggak sih didampingin suami, terus berapa lama durasinya? Karena kan kemarin kan belum diketok palu, ada yang seminggu ya, seminggu, Iya. 2 minggu, dapat sebulan atau sampai Iya, berapa benar. bulan lah gitu kan ada. Bahkan di salah satu negara juga sampai Ada tuh. ratusan hari kan. Iya. Nah, kira-kira kalau dari lu sendiri butuh berapa lama didampingin sama suami, terus sebenarnya apa sih yang pengen, apa dari lu pribadi, apa sih yang diharapkan pendampingan itu? Mungkin kalau dari kacamata istri ya, maksudnya walaupun gue sekarang belum relate, tapi menurut gue peran atau sosok suami di rumah di saat istri baru melahirkan itu perlu banget sih. Selain dia bisa nge-cover kerjaan lain dari yang biasa dipegang istrinya, misalnya istri sekarang harus fokus megang anak, nyusuin setiap 2 jam segala macam. Nah, di situ suami bisa ambil peran lain nih, bisa ngambil dari segi domestiknya, yang nyapu rumah, terus juga misalkan nyiapin keperluan istrinya, mau makan atau apa, karena kan menyusui butuh asupan yang lebih kan. Nah itu sepertinya peran suami penting tuh di situ. Terus juga apalagi ibu melahirkan rentan banget kena baby blues kan. Karena apa? Karena pola hidup dia tuh bakalan berubah Drastis total kan. ya. Yang tadinya tidur yang 8 jam, setiap 2 jam sekali harus bangun, harus nyusuin segala macam, capek pasti fisiknya. Nah di situ perlu tuh support dari suami menurut gue. Nah untuk durasinya sendiri, kenapa nggak dibuat sama cuti perempuan? Perempuan kan cutinya 3 bulan kan saat ini. Bahkan sempat ada yang mencetuskan kalau mau dibuat jadi 6 bulan. Karena berdasarkan cerita teman-teman gue yang udah pengalaman jadi ibu, mereka tuh bisa beradaptasi dengan pola hidup baru tuh setelah bayinya berumur 3 bulan ke atas. Jadi di saat dia baru bisa adaptasi, cutinya udah habis. Jadi anak-anaknya harus adaptasi lagi kan dengan peran ibunya yang bekerja misalnya yang nggak ada di rumah kemarin doang. Tapi kan apa itu dari segi ASN kan? Maksudnya kalau gimana kalau yang sektor apa swasta gitu kan? Enggak, belum tentu apa perusahaan mau mengizinkan Yes. 3 bulan 6 bulan gitu kan. Nah, kenapa maksudnya kalau gue pribadi gitu kan, kenapa kan suami dan istri sama-sama apa memenuhi tanggung jawabnya gitu kan. Sang suami misalkan dapatnya cuma 1 minggu gitu kan, tapi dengan tanggung jawab yang udah dibangun apa sama si suami gitu kan, ya lu pulang kerja gitu kan, gantian itu di situ apa sip-sipan tuh kan, istrinya itu istirahat, jadi si anak sama si suami gitu. Kalau menurut gua durasinya ini nih agak riskan, apa ya, ada kejomplangan kecemburuan sih gitu kan antara dari ASN sama si swasta gitu. Oke, kalau yang memang di luar negeri kan memang di cover sama full sama negara gitu kan untuk berapa lamanya gitu. Nah kalau yang di sini nih kayaknya agak riskan sih di situnya. Tapi kalau menurut gue pribadi itu yang masuk akal lah gitu kan, untuk diterapin di Indonesia itu berapa lama sih durasinya gitu. Mengingat tadi kan apa gapnya jauh tuh antara si ASN sama si swasta aja jauh kan gitu. Lebih berisiko, bukan berisiko, lebih sebenarnya seorang ayah tuh harus siap sih, maksudnya dia berperan ganda, jadi bukan hanya ibu, bukan hanya perempuan yang bekerja kan, tapi seorang ayah tuh juga harus komit nih di saat udah punya anak, ya lo harus bagi peran lo di saat Nah di luar. itu dia maksudnya tanggung jawabnya masing-masing ini gitu Iya. kan. Apalagi kan, nah sebenarnya mau punya anak cepat atau enggaknya misalkan itu kan dari tanggung jawabnya kalian yang menikah itu tuh sebenarnya tanggung jawabnya udah ada belum sih gitu kan. Jadi kesiapan punya anak itu bukan soal apa mau buru-buru gitu kan ada juga misalnya ada beberapa orang lah ya gitu cepet terus
ada yang mau berkarir dulu, ada yang ini itulah, pokoknya banyak dramanya namanya kita hidup gitu kan. Tapi maksud gua intinya sebenarnya sih tanggung jawab masing-masing ini antar pasangannya menurut gue ya. Dia sama-sama gue udah siap nih untuk punya anak gitu, dari kesiapan materinya, fisiknya, mentalnya sebenarnya tuh udah dibangun tuh gitu kan. Apalagi sekarang kan juga banyak kan apa namanya informasi-informasi yang bisa didapat, gimana sih caranya untuk apa ya, menuntun lah, kasarnya menuntun untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kayak tadi kan baby blues lah, terus stres parah gitu. Itu memang terjadi tuh. Gue sempat ngalamin tuh, istri gue sempat ngerasain apa baby blues kayak gitu lah di anak pertama gitu kan. Tapi di anak kedua kayaknya udah jago gitu kan ya. Kayaknya udah terlalu ini sih. Tapi sebenarnya tanggung jawabnya sih apa, lu udah siap belum sih mau punya anak gitu. Bukan soal cutinya sih kalau gue ya. Mau berapa lama pun cutinya, tapi kalau sama-sama belum bertanggung jawab mau punya anak, sama aja bohong. Nah itu juga yang dikhawatirin sih sama gue baca Pemerintah ya ya? data-data. Selain pemerintah sama masyarakat juga. Khawatir di situ. Iya khawatir. Nanti kalau udah ditekan PPS-nya nih cuti sekian bulan kan, sekian hari. Tapi peran ayah itu akan ada nggak di rumah? Maksudnya cuti-cuti doang lagi, nggak taunya si ayahnya nggak. Iya nggak membantu istri, jadi kayak ya sama aja bolong kan gitu. Ya makanya itu sih tanggung jawabnya sih, mau apa durasinya berapa lama. Misalkan durasinya singkat tapi tanggung jawabnya tuh siapa sih ayah nanti ketika pulang kerja, Iya, setelah dia cuti tetap shifting, berperan ya. shifting dengan apa istrinya untuk bermain atau belajar sama anaknya. Gua rasa so far so good lah, ketimbang kita harus 1 bulan 2 bulan terlalu lama. Itu sih paling guys kalau gua.